Marhite-hite gawarni debata amatta, dohot gawarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gawarni todi porbadia namano palangit dohot tanoon. Di pasaur madamena tutod ditabi. Amin rap hitamat dok tangyang tay. Pasu-pasu nami o debata nami sa sondak konbumi tunabungom sudi. Amin. Terpuji Tuhan ta, mari dibuka di nomor 110 ayat 1 2. Ninna ibana do haholongon saliling-liling na hubay makkaholongiho ibaheni hutaitiho marhite-hite denggan bahasa martani yang tadi borngino nama nginang tar surat doi sian Evangelium Matius di 26 ayat 25 rodi ayat 34. Matius di 26 ayat 25 rodi ayat 34 jalalas masih kak soring mahita manginang lawan manjahasa mulai hamil masian ayat 25 songonon ma idoknya disi alani ido ubay na hudok tu hamuna unang holsoan hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari paraditon da umarga hosasian si panganon da umangat daging sian paraditon Birena mabido akana bakal langit akana somat karun nasoma mangil nasoma umum sopo tong di parmudu amamana na debajani nasida darulang lope hasumanmu nasiani ise hamu marhua so pagadahon ari-arina nanggo saas tagajangna anggotung sian pakol soho nirohana Buasa tong sonuna parabiton patakasamu mapartugu di bunga-bunga na diladani akana somamula jalan somagbanti au madok tuhamuna gari sisalomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana gari soma make songon bunga-bunga sada asal somoni di maluku sidekatan tugu na diladani najong-jong song sadarion Natukana di umur ni masubunay Lamamu marlan sopan lasonna Wey hamusuti hapursiaw atong unang ma holsoan rohamuna madok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama parabiton nami Akas pelebe kudo makarikoton saruna sisomoni Dibodo amamuna na dibeli-beli namang rekor ay dihamu say jumulo malului hamu harajau ni debata dohot hati orang na dungi tabahonon na dosudi akka odeng tuhamuna Atau nang masuhan hamu ari manurut ay sadyan niya masukod narikot isi say doholo masimos na masuhan nabi ari Olat ido sahatna kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada masa ini kita hidup di zaman yang penuh dengan
kekhawatiran. Banyak, mungkin ada orang yang tidur di tempat tidurnya, tubuhnya memang tidur, tetapi pikiran terus berpikir apa yang akan terjadi besok, apa yang akan dilakukan besok, dan apa yang akan dimakan besok dan lain sebagainya pada hari esoknya. Tetapi pikirannya sudah memikirkan banyak macam apa yang hendak dilakukan, apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai. Tapi itu masih pada malam hari, dan pada esok hari belum tentu hal yang dipikirkannya itu dapat terjadi. Pernah seorang bapak berkata demikian, Abang Imam. Dia pernah berkata demikian. Tiki mahasiswa DPA. Ale ho amang mahasiswa. Saya pernah tidak tidur karena banyak masalah. Lalu saya bertanya dalam hati, bagaimana, dan bagaimana. Pada saat itu memang dia langsung menjawab. Dia mengatakan, saya serahkan kepada Tuhan. Lalu saya berkata, bagus. Bagus dong. Kalau Bapak mengatakan bahwasannya semua diserahkan kepada Tuhan, lalu dia menjawab kembali demikian. Iya, saya serahkan kepada Tuhan, tetapi setiap 5 menit saya ambil lagi dan saya pikir kembali. Bukankah hal demikian sering terjadi? Kita berdoa di setiap paginya, di setiap malamnya, tetapi setelah amin, kekhawatiran itu kembali kita peluk kembali. Dalam Matius 6 ini Bapak Ibu, nafs firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran dalam bagian yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Yesus mengajarkan bahwa warga kerajaan Allah harus hidup dengan iman kepada Bapa yang memelihara mereka. Kita terkasih, perikop ini berada dalam pengajaran setelah pengajaran Yesus tentang harta di bumi dan harta di surga, Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Karena itu ayat 25 ini dimulai dengan kata, kalau dalam bahasa Indonesia, karena itu. Artinya kekhawatiran sering muncul karena hati manusia terlalu terikat kepada perkara dunia. Yesus tidak melarang bekerja, Yesus tidak melarang menabung, Yesus tidak melarang untuk melakukan rencana masa depan yang ingin kita capai pada masa itu. Yang dilarang adalah kekhawatiran yang menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada pemeliharaan Allah. Sekarang kita yakin, besok kembali khawatir. Nah, itulah yang dilarang pada masa saat ini. Sehingga dikatakan bagian yang pertama Bapak Ibu, kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup. Kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup. Kalau kita membaca ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran, berbicara tentang kekhawatiran memang membuat kita sibuk. Tetapi sibuk pun itu tidak membuat masalah selesai. Bayangkan ketika seorang duduk dalam kursi goyang, dia bergerak terus, tetapi dia tidak pergi kemana-mana. Itulah kekhawatiran itu. Dia bergerak tapi dia tidak berpindah. Itulah kekhawatiran. Kekhawatiran tidak menambah umur dikatakan. Kekhawatiran juga tidak menambah berkat. Kekhawatiran juga tidak menambah menyelesaikan masalah. Kekhawatiran hanya menguras tenaga dan pikiran. Karena pada umumnya Bapak Ibu, banyak orang lebih lelah. Banyak orang lebih lelah karena memikirkan masalah daripada menghadapi masalah itu sendiri. Seorang penulis pernah berkata demikian, kekhawatiran seperti bunga pinjaman yang dibayar sebelum utangnya jatuh tempo. Kita menderita 2 kali. Yang pertama karena masalah itu nyata. Yang kedua karena masalah itu belum tentu terjadi. Padahal seringkali yang kita lakukan tidak pernah terjadi. Istilah tersebut dikatakan kalah sebelum berperang. Sudah terlebih dahulu khawatir, sudah terlebih dahulu cemas. Padahal hari esok belum tentu yang kita pikirkan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan sekarang.
Sehingga Allah memelihara ciptaannya, apalagi kita, anak-anaknya. Dalam nas firman Tuhan ini Bapak Ibu, Yesus menunjuk kepada burung-burung di udara. Burung tidak menanam, burung tidak menuai, tetapi dia diberi makan oleh Allah. Ini merupakan salah satu ayat yang diambil menjadi naskah KOR kaum Ama pada tahun 2024 dalam festival HKIP se-Indonesia. Dan juga Yesus menunjuk bunga bakung yang di ladang. Bunga bakung tidak bekerja, bunga bakung tidak melakukan apa yang hendak dia lakukan, tetapi keindahannya bahkan melebihi kemegahan Raja Salomo. Dikatakan Yesus tidak berkata burung hanya diam di sarang menunggu makanan jatuh dari langit. Burung tetap terbang mencari makan. Artinya dengan demikian pun melalui ilustrasi yang diberikan Yesus, kita tetap harus bekerja untuk memenuhi kehidupan kita. Kita tetap harus bertanggung jawab di setiap masalah yang kita buat. Kita tetap harus berusaha di setiap hal yang ingin dicapai. Tetapi sumber pemeliharaan bukan usaha kita, melainkan Allah itu sendiri. Burung bekerja tanpa khawatir, sedangkan manusia seringkali bekerja sambil khawatir. Cukup do nuai. Kita sering berpikir demikian. Kalau saya tidak pegang semuanya sendiri, hidup saya pasti hancur. Padahal sejak lahir hingga hari ini ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Kita tidaklah sanggup hidup Bapak Ibu kalau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangankan membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, kita pun membutuhkan pertolongan manusia demikian juga. Terlebih pertolongan Tuhan. Itulah sangat pentingnya untuk menopang hidup kita. Kalau kita berkata demikian bahwasanya pertolongan semua setiap yang kita lakukan adalah kekuatan daripada kita. Siapa yang menjaga kita ketika tidur? Siapa yang membuat jantung kita tetap berdetak setiap harinya? Siapa yang memberi napas kehidupan setiap paginya, setiap harinya? Dan semuanya itu Bapak Ibu hanya karena anugerah Tuhan. Pemberian cuma-cuma, bukan hasil usaha manusia. Namun kekhawatiran itu sendiri pun adalah lawan dari iman. Yesus berkata di ayat 30 demikian, dikatakan, asa molo songoni di parulosi debata duhut-duhut na diladangi na jongjong songon sadarion na tupa dipuruni marsogot nai lam hamuma lam soparlusonna we hamu siotik hapor siaun. Kalau dalam bahasa Indonesia di kalimat terakhir dikatakan, hai orang kurang percaya. Akar terdalam dari kekhawatiran adalah kurang percaya kepada pemeliharaan Allah. Sehingga itulah yang menjadi tema pada hari Minggu, pemeliharaan Allah yang universal. Bukan berarti ketika kita sering menyerahkannya kepada Tuhan, kita telah berdoa bahwasanya kita menyerahkan kekhawatiran kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, seketika itu juga kita menjadi tidak khawatir. Tidak. Khawatir itu pasti ada. Setelah kita menyerahkan, pasti juga takut. Nah, yang menjadi kuncinya jangan biarkan kita yang memegang kendali. Jangan kita berpikir demikian, aku harus mengendalikan semuanya. Tetapi iman berkata, Tuhanlah yang memegang kendali. Tuhanlah yang memegang juru kemudi. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya berada di tengah badai, mereka melihat ombak yang besar. Mereka lebih melihat ombak itu lebih besar daripada Yesus yang mereka ikuti setiap harinya.
Ketika mata kita tertuju pada masalah, kekhawatiran itu menjadi membesar. Ketika mata kita tertuju kepada Kristus, maka damai sejahtera pun bertumbuh. Disinilah Injil menjadi nyata. Namun Bapak Ibu, di balik semuanya itu dikatakan dalam ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Dikatakan demikian. Saya jumulo melalui hamu harajau ni debata dohot hati goran na dungi tabahonon na dosude aka odeng tu hamuna. Yesus tidak berkata cari uang dahulu. Yesus tidak berkata carilah keamanan dahulu. Yesus tidak berkata carilah kenyamanan dahulu. Tetapi Yesus berkata carilah kerajaan Allah dahulu. Artinya utamakan Tuhan dalam hidup kita. Utamakan kebenarannya. Ketika Tuhan menjadi prioritas utama, kebutuhan hidup berada dalam pemeliharaannya, Yesus menekankan bahwa Allah mengetahui kebutuhan kita ciptaannya dan memanggil kita untuk mengutamakan kerajaan Allah. Yang menjadi ayat penutup sebagai penutup pada khotbah saat ini Bapak Ibu, di ayat 34 dikatakan demikian. Atong unang mahulson hamu ari marsogot aisari hononi ari marsogot do narikot disi saedo molo marsi porsan hasusaan nabe di akka ari. Dalam bahasa Indonesia dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari esok. Yesus tidak berkata bahwa hari esok tidak memiliki kesusahannya. Justru Yesus berkata bahwa hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Hari esok memiliki kesulitannya sendiri. Hari esok memiliki kebutuhannya sendiri. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan anugerah yang cukup kepada kita untuk hari ini dan untuk hari esok. Saudara-saudari, jangan membawa beban hari ini ke hari esok dalam kekuatan hari ini. Peganglah tangan Tuhan untuk satu hari ini. Dan di esok hari pun tetap kita senantiasa meminta kekuatan kepada Tuhan, tetap kita senantiasa mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Jika Tuhan memelihara kita kemarin, jika Tuhan memelihara kita hari ini, Ia sanggup memelihara kita juga untuk hari yang esok. Karena itu, marilah kita berkata dalam hati kita masing-masing, Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi aku tahu bahwa Engkau akan memegangku di hari esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Oh
peliata Tuhan Raja ni debata martangi yang mahita. Ale debata amana mina di Banua Gijang. Kodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dotna saulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa upar hasya kami pelianon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todil. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramahita madok di tangyang hatopani. Yang ada nabi berjanji, saya berbadiam yang warmu, saya rumah rajamu, saya kalau menerima di gunung Tengosong dan di Gunung Gijang. Leon matu kami sebelum kamu siap hari, saya sebelasan langsung ke desa nami, di dosa di luar dosa kami, guna kami tujuan kemaujunan, paluang kami siap mengaku, ayo dan apuna raja, doa lagu. Rodia sangapun saliring dilina. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong di rohani debata ama nang parsauran itu di porbadia imana madongani hamu salutna. Amin. 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 Horas medita salutna.